Tertin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala alihi wa sahbihi wa dari ikhwani Nabi Muslim wa syuhadai wa salihin wa ila masyaiqil ahli sufiyah wa khususan ila murabina mursyidina syihabiya amran wali al-khalidin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, Abuya beserta sekeluarga, dan yang mulia kepada seluruh majelis, baik yang inong maupun ibu-ibu dan tengku-tengku, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Getanyo dengo bersama merupakan nasihat ataupun pelajaran dari ayah rohani getanyo Abuya berkenaan dengan kesejahteraan, kedamaian di dalam kehidupan. Urang-urang yang tidak mengimani Allah ataupun urang-urang yang imannya dhaif, mereka beranggapan bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian hidup itu, jadi ia harus mempunyai kecerdasan ilmu, dia harus kerja keras, dia harus bersungguh-sungguh, sehingga dengan demikian dia menganggap dia akan memperoleh kesejahteraan dan kedamaian di dalam hidup. Padahal tanpa dia sadari bahwa hal yang lagian rupa ialah merupakan tipuan baginya. Itulah yang dimaksud bahwa dunia itu ialah tipuan, sehingga usianya, umurnya, waktunya banyak dihabiskan untuk yang demikian itu, sehingga kadang-kadang barangkali sampai-sampai ia meninggalkan hal-hal yang diperintah oleh Allah, artinya jauh ia daripada Allah, lalai ia daripada Allah, dan tersia-sialah waktunya dan tersia-sialah umurnya. Maka Abuya mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi urang-urang yang sibuk mempergunakan wateji, bersungguh-sungguh di dalam mencari kedamaian ataupun kesejahteraan hidup di dalam dunianya, hingga lalai daripada kewajiban-kewajiban yang telah dituntun oleh Allah. Nya urang yang laginya geken di Abuya, geken di Allah, bahwa posisi derajatnya sama dengan binatang. Bahkan geken di Allah dalam Al-Quran, bal adal diwahum kal an'am
bal adal. Jadi mereka itu yang sibuk lalai dengan mencari kedamaian, kesejahteraan hidup di dalam dunia hingga lupa kepada Allah, maka mereka itu kal an'am, bagaikan binatang, bal adal, bahkan lebih lagi. Dinyo merupakan nasihat abuya kepada gitanyo agar kon lagenyan cara gitanyo mencari kedamaian dan kesejahteraan di dalam kehidupan dunia ini. Jadi bagi bancit Allah menganjurkan gitanyo mencari kedamaian dan kesejahteraan hidup. Maka Allah dan Rasul mengatur di dalam Al-Quran dan hadis bahwa cara gedanyo agar mendapatkan kesejahteraan dan kedamaian hidup ialah dengan jalan mencukuri nikmat. Jadi kon dengan kiban cara kulun bersejahtera, mendapatkan kedamaian. Jadi menyuruh yang hana iman ataupun daif iman dipikir je ngon banting tulangnya, ngon kerja kerasnya, hingga je mendapatkan kedamaian, mendapatkan kesejahteraan. Padahal hana tateme ngonyan, hana tateme ngonyan, ngon puci tateme. Jadi tateme kedamaian dan kesejahteraan hidup itu ialah dengan mencukuri nikmat Allah, dengan mencukuri nikmat Allah. Kon dengan kerja keras katanya ya. Yang dipelalu katanya kepada Allah. Karena di antara lulu jih nikmat yang paling raya yang gebi oleh Allah, yang nyo gebi oleh Allah hana gebi kepada seluruh manusia, tetapi dipilih-pilih oleh Allah. Jadi nikmat yang paling raya nikmat iman dan nikmat iman dan jadi hana nikmat yang lebih raya dari iman dan Islam. Jadi yang kejut kon hana tatim ganto katanya kan. Ibu-ibu mesti ji atai nyotin tebit dari iman, dari Islam. Bi motor wabo. Rumah ku pergi motor ku bi hana laku ku bi laku lain. Nana tim ganto ibu. Leo nak om. Tapi orang yang telah mendapatkan bahawa iman itu nikmat yang paling besar, maka ini han ditim ganto ngan pula lain. Karena jika gaduh iman dari kedanyonya, kedanyo akan mendapat siksa Allah dunia dan akhirat selama-lamanya. Namanya motor melakukan bukan badutun kan? Hanya tak nikmat lu nya kam dapat azab selama-lamanya. Kejut bagi orang iman hana harga, hana dapat diganti dengan apapun, tidak dapat diharga dengan apapun nikmat iman dan Islam. Tapi nikmat lain bisa, kan? Meninggai nongnya, anda minta nong lain, kan? Metrinya, tai napeng, minta nong lain, membalik motornya, tak belum motor lain. Maknanya iman gadah. Apa tu soalan lain? Islam ditubit dari batin katanya. Itu tidak bisa dihargakan, tidak bisa diganti dengan apapun. Jadi kekennya Allah, jika gedanya tatin cukuri dua nikmatnya, dua nikmat iman dan Islam, yang kesejahteraan udah kejamin ya Allah, kedamaian udah kejamin ya Allah. Dan ganyan dipetunjuk oleh Allah agar kena be tempat tanya tali dunianya hingga tinggal yote, hingga tinggal nyata, hingga tinggal merib, hingga tinggal semayang ni, hingga tinggal puasa. Bak talit agar mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan. Jadi tak fikir katanya ngon talit lah kan, tak dapatkan kedamaian dan kesejahteraan. Hana, bahkan semakin tertipu ni, semakin balut ni. Cik perhati ya. Orang yang late lagi kan, hana mendapat kedamaian ni. Bertanya mentang 3 go, nyo kabrat tahe, cik
Pati berat hek tanya biasa aku bang nami kan. Wo pi katula mano pi kalau mana pi melage kan. Mi po tu pupu yang kan. Jadi kan mendapatkan kedamaian di munyo menan. Di yang diingatkan oleh Abuya adinya melalui firman Allah. Jadi kesimpulannya Abuya memberikan keterangan bahwa agar kita memperoleh kedamaian dan kesejahteraan hidup di dalam dunia, Allah memberikan jalan kepada hambanya agar dia mencukuri nikmat iman dan Islam itu. Jadi makna mencukuri nikmat iman dan Islam, iman yang karena obat ketanya tak pelara, tak kuat laju. Hanya makna tak cukuri iman. Makna tak cukuri Islam, katanya senantiasa bersungguh-sungguh laju mengamalkan Islam. Bersungguh-sungguh katanya memperbagus Islam katanya. Di kiban agar perempuan miliji sembahyang katanya tertuai lagi hukum fikih. Fatihah ji, rukuk ji, sujud ji. Dia naik kepada tasawuf bagaimana agar khusyuk, bagaimana agar hudur hati. Jadi terus memperindah Islam yang telah diberikan oleh Allah itu artinya mencukuri nikmat Islam. Jadi iman menanjib atau mengatib agar kita dapat tajalli hak Allah. Jadi itu artinya mencukuri iman. Jadi menan cara mencukuri iman. Cara mencukuri iman terus memperkokoh iman katanya. Cara mencukuri Islam terus memperbagus Islam katanya. Yang makna mencukuri. Sesuai dengan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Karena punya ayat sigoh lom daripada yang pegat Abuya makalahnya. Tadi dilikudina wa in ta'azzana rabbukum, bahwasanya Allah memberikan maklumat kepada Anda. Maklumatnya bahasanya saboh yang betul-betul harus kita perhatikan. Ataupun peraturan, ada menjadi tulis pengumuman maklumat. Jadi maklumat agar kita betul-betul memaklumi, memerhatikan tentang keterangan itu. Berkata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika gata bersyukur terhadap nikmat-nikmat lun, maka nikmatnya akan lun tamah-tamah. Artinya gebi keberkahan ya Allah. Tapi jika gata kufur terhadap nikmat-nikmat lun, maka sesungguh lun akan mengazab kata dengan azab yang sangat pedih. Jadi nikmat Allahnya apabila tak syukur getamah-tamah. Apabila hana tak syukur geadab ya Allah dengan azab yang sangat pedih. Kibannya tak syukur getamah-tamah. Katanya kagak binong ya Allah. Jadi tak syukur. Tamahlah minong lain. Katanya karena laku. Tak bersyukur. Kita mahlam laku lain Allah. Ya benar. Maki bancik minta mahlam. Kami tak laku tidak tak bersyukur. Tidak je mendong. Anam tamah-tamah. Dan laku je anjit amal je. Kusali kam meninggal. Baru je tamah lain. Maki bancik janji Allah kita mahlam. Wujud kebaikan. Mendapat keberkahan. Kon tamah-tamah laku kan? Laku tak tidur je. Nah haji dua je. Jadi kerana kamu laku tak cukuri lakunya. Kiban tak cukuri laku. Apa makna tak cukuri laku? Tak lakukan lagi peraturan-peraturan yang diu oleh Allah terhadap laku katanya. Jadi hanya melawan daripada hukum syarak. Menan tak berlaku laku katanya. Yang ketiga kan katanya mencukuri laku. Mencukuri inang kan haji. Berarti katanya memperlakukan inang katanya sesuai lagi perintah Allah. Nafkah haji.
cara penghidupan cara didik Jadi bandum tak perlu lakukan lagi peraturan yang geyu oleh Allah. Bahkan tak perlu lebih. Ihsan yang arti mencukuri. Mana tak perlu lebih nafkah yang wajib mesti sehari ber. Kitanya kontare tak tabim tadi, tak tamak. Ataupun pakaian yang geyu blo situn pada adat mesti dua go. Kitanya tak perlu lebih itu ihsan. Jadi memperlakukan sesuai lagi perintah-perintah yang diperintahkan. Itu makna kitanya bersyukur. Jadi akan kita matamah nikmat oleh Allah. Terasalah kitanya dapat menikmat-nikmat antara lako dengan inang apabila saling bersyukur itu. Sehingga nikmat perjalanan kitanya antara suami istrinya bukan mentong hanya kitanya peroleh di dunia, tapi nikmat itu juga akan kita peroleh sampai nanti pada hari akhir. Pada hari akhirat. Jadi juga akhirat pun kitanya dapat menikmat-nikmat dengan lakonnya kita tengok. Nya mau yang tanya bersyukur ini. Amang Yohana yang ke adab tengok. Adab tengok kitanya nak dicabat inang kitanya pi nak dicabat kitanya. Jadi inang kena adab, lako kena adab. Karena hana bersyukur. Karena anak bersyukur. Kembali kepada dasar makalah. Jadi Allah menganjurkan agar kitanya bersyukur di atas nikmat iman dan Islam. Tuh bentuk sehingga tergambar bak kitanya apabila kitanya mencukuri iman dan Islam, maka nyo akan dime kepada kedamaian, akan dime kepada kesejahteraan hidup. Yang pertama, kitanya mencukuri iman. Iman, dasar iman ialah akidah. Jadi apabila akidah kitanya betul, nya dipastikan akan mengeluarkan akhlak yang baik. Kitanya nyoka betul iman, akidah kitanya betul, nya akhlak kitanya kagak. Ya kan? Menyo iman kitanya betul, akidah kitanya betul, akhlak kitanya kagak. Jadi menyo akhlak kitanya kaget. Jadi kitanya akan dapat berhubungan baik sesama makhluk. Jadi akan get kitanya ngon leko kitanya, akan get kitanya ngainang kitanya, akan get kitanya dengan tetangga kitanya. Maka karena kitanya dasar iman, akhlak kitanya kaget, kitanya ka berkasih sayang sesama inang kitanya, anak kitanya, tetangga kitanya dan masyarakat sekitar yang ubat tempat kitanya. Konyo kadamai kan? Kadamai. Jadi pengaruh hana damainya karena kitanya hana mencukuri iman. Jadi mengeluarkanlah akhlak-akhlak yang hana got. Dina lebih bak tetangga tanya bicun tu. Kitanya hana mangat tengah. Lena didut anak kitanya bicun. Kitanya ka bengeh dan sebagainya. Jadi karena kitanya hana mencukuri atas nikmat iman yang lebih Allah. Jadi dengan kitanya ka mencukuri nikmat iman, hanya karena kedamaian. Jadi demikian juga Islam. Jadi Islam kitanya melakukan amal-amal, memperbaguskan akan amal-amal kitanya. Saling membantu misalnya, kitanya bersedekah, kitanya memberikan zakat, kitanya senantiasa berzikir, kitanya senantiasa mentaati perintah-perintah Allah. Jadi dengan demikian, jika kitanya kabutu, kita pelaku ngon ikhlas, hana sulit. Jadi kesejahteraan hidupnya juga akan terdapat dengan mengamalkan Islam itu. Jadi ada kerja waktu tepuh mesti. Jadi tak pegah, tak sulit tu. Kita yang hana mengamalkan Islam. Di jatah mesti tak buat duknya tak kenduk je. Jadi dua orang tak kerja bakanya kal pucat. Ya kan? Karena kita yang hana mencukuri Islam yang hana tak amalkan. Ada mutulik. Ada lagi bantu tamu utang 3. Lu nya gadoh tu nya. Jadi ikut dia kena mengutang 3 tu. Ada dia le. Bahkan karena kitanya hana mengamalkan Islam. Jadi kesejahteraan dia mana dia? Dia mengutang dengan orang lain. Jadi nambah 4 baru utang tiap pelung katanya.
Jadi karena kita hana mencukuri Islam, hana mengamalkan Islam, hana memperindahkan Islam, maka kesejahteraan hidup itu tidak ada. Maka jelas Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita. Jadi jika kita mencukuri nikmat iman dan Islam, maka Allah menjamin akan memberikan kesejahteraan dan kedamaian hidup di dalam dunia, bahkan tidak di dunia saja, juga kedamaian dan kesejahteraan hidup di dalam akhirat. Yang nyata praktekkan dipastikan. Insya Allah berikhlas katanya. Tapi ini kata ujian itu kadang-kadang hanya ikhlas di sini. Jadi betul-betul ikhlas dia tetap praktekkan menan langsung terlihat apa janji Allah ni. Langsung terlihat kesejahteraan, kedamaian hidup katanya langsung terasa. Tapi hana tak amalkan, hana tak syukuri iman dan Islam, jelas-jelas kekacauannya. Kacau. Di dalam dunia mentang kekacauan, apalagi nanti di negeri akhirat. Karena kacau batin kita karena kita hana mencukuri iman. Yang dengki kita terhadap nikmat-nikmat yang ini kegop kan hana mencukuri iman kan. Tapi kadar rezeki yang kagebi oleh Allahnya hana tak cukuri nih. Di ban tetangga tanya berapa tu, katanya hana mengatakan. Karena tanya hana tak cukuri imannya. Jadi kacau batinnya. Di pas takit anak dia lelaki pinjam tu hana ada maju. Bak dah kacau. Di lenyap tak petiap tu dia tak percobaan tu. Kan? Pit kaya pit kata kan. Put orang putok ban. Kacau tu. Jadi yang jelas kan. Jelas hana kedamaian, hana kesejahteraan. Nyatanya hana mencukuri iman dan Islam. Maka Abuya menasihatkan kepada kitanya agar kita semua disenantiasa mencukuri iman dan Islam. Maka untuk mencukuri iman, untuk memperbagus iman, memperkokoh iman, maka Abuya mengajak kitanya agar kitanya bertauhid, belajar ilmu tauhid. Kemudian mengamalkan di dalam zikir katanya, belajar ilmu tauhid tasawuf, belajar ilmu tauhid sufi. Intinya untuk memperbagus iman, untuk mengokohkan iman dan untuk mengokohkan Islam. Jadi dengan demikian iman yang kakokoh lambatin katanya, jadi bau kuat katanya. Jadi hana ragu-ragu katanya di dalam menempuh perjalanan hidupnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran yang menjadi puncak bagi perjalanan hidup katanya dalam dunia agar berpegang teguh pada ayat Allahnya. Di Abuya mengemukakan ayat Allah di dalam makalahnya, yaitu di dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru innal arda yurisuha may yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Berkata oleh Musa bagi kaumnya, bagi kaum Nabi Musa. Jadi Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa berkata bagi kaumnya, Perkun ista'inu billah wasbiru, minta tolonglah oleh anda sekalian kepada Allah. Wasbiru, dan bersabarlah. Itu tadi pencerahan bejutnya penting tadi penafsiran, karena untuk mengokohkan iman katanya. Jadi geken di Allah, jadi menghikayahkan kepada Nabi Musa geken bak kaum ganyan, ista'inu billah, jadi minta tolonglah kamu kepada Allah. Jadi Allah memerintahkan katanya agar katanya laki tolong bak ganyan. Maka ditebiat pertanyaan. Jadi terbagilah orang minta tolong itu kepada beberapa kelompok. Maka hati-hati berut katanya dalam kelompok syirik. Yang pertama, orang yang dilakai tolong semata-mata ba Allah. Semata-mata ba Allah. Mana semata-mata ba Allah? Cikon melalui perantara. Hana menghadap orang.
Cilantung dia ya Allah, mudahkan perjalanan udik lun ya Allah, mudahkan dunia lun ya Allah, mudahkan adikan melalui manusia. Itu berarti itu sudah benar ketauhidannya. Jadi yang kedua kitanya laki tulung bak manusia, tapi batin kitanya hanya mengikat dengan manusianya. Tapi kitanya hanya menjalankan hukum adat karena Allah menjadikan pertolongannya melalui sebab musabab. Maka kitanya laki tulung bak manusia, tapi hati kitanya hanya mengikat dengan manusianya. Itu masih bertauhid. Lagi mesti lon kukun bak tunggu pazri, nyo laki tulung dah nyo bak kata. Jadi lon laki tulung melalui penteraganya, tapi pertolongan yang ditulung iganya itu hanya kelingan batin lon bahwa pertolongannya terbit dari Tengku Fajri. Tetap pertolongannya terbit daripada Allah. Hanya kelingan lon kepada Tengku Fajri. Itu masih boleh. Tapi sudah turun bicu. Tapi masih boleh. Karena lon hanya mengamalkan sunnatullah saja, minta tolong pada Fajri. Tapi lon tidak menganggap pertolongan itu datang dari Fajri, tapi pertolongan itu datang daripada Allah semata. Jadi manusia ini dijadikan sebagai perantara saja oleh Allah. Itu masih bertauhid. Kemudian yang ketiga talake tulung bak makhluk, sehingga wate ditulungnya adalah kelingan batin kita kepada makhluk itu. Maka itu sudah mulai jatuh di dalam syirik. Tapi syiriknya masih dalam gapi. Tapi kasyirik. Jadi Fajri yang lagi tulung dan yang lagi tulung lagi tulung dia Fajri. Jadi lih tulung ni Fajri, terlihatlah lon pertolongan itu kan mempelu. Hai ke Allah no ci Fajri berarti dia. Tinggal duduk dah pegang ni. Hai kubalah aja ke Fajri. Si memang tengah mengkarata yang ditolong. Nanti kamu bagi-bagi Fajri mempelu ke Allah mempelu. Itu sudah jatuh ia dalam syirik karena dia telah terlihat selain Allah di dalam pertolongan itu. Kemudian yang keempat adalah ke tulung bak makhluk, lian wate ditulung pi kitanya yang deh pertolongannya kan Allah. So itu makhluk. Ini kalau lebih hebat. Jadi tidak terlihat lagi Allah, yang terlihat terbit pertolongan itu daripada makhluk. Maka itu akan menjatuhkan ia di dalam kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi yang dia ada pun ada kedua betul juga. Toh ada pun laki pertolongan semata-mata pada Allah. Jadi Allah membukakan jalan kepada makhluk-makhluknya. Buka hati je. Oh tolong ni. Bukan bantu katanya. Jadi laki kepada pencipta wasilah saja. Ataupun jika takun pada yang kedua juga, tapi berhati-hati dan jangan terlihat bantuan itu darinya. Mereka terlihat itu kalau tapi hanajit tapi kasyirik. Kemudian jika jatuh pada yang kelek, jika syirik. Jika jatuh pada yang keput, jika kafir. Mati yang kenyang jid. Dan yang kenyang Allah mengingatkan wasta'inu billah. Minta tolonglah kamu kepada Allah. Dengan Allah mengingatkan wasbiru. Bersabarlah olehmu. Artinya setelah kitanya laki tolong ba Allah, munajah kepada Allah, maka kitanya diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Mana dia baik tergesa-gesa kitanya agar bergebi seketika laju. Dia lelaki ya Allah nyo. Jadi kalau lelakinya tergesa-gesa bergebi ju seketika. Karena Allah menjanjikan menerima permintaan kita nyo. Tapi waktunya ditetapkan oleh Allah. Bukan kita yang menetapkan Allah, tapi Allah yang menetapkan kita. Nyo katanya orang apa tetap Allah. Katanya orang tetap Allah. Belagi ketentuan duk dan yang pegahan, bedupnya gebi, belagi wate kita yang pegahnya, belagi yang gebi. Berarti kita yang menentukan Allah. Jadi membangkang melawan Allah. Karena kita yang menentukan Allah,
Pun Allah yang menentukan katanya. Allah yang menentukan katanya. Jadi nya terburu-buru katanya tak tente wate tak duk ji. Hati katanya menentukan Allah. Menentukan Allah. Jadi Allah memerintahkan katanya agar katanya bersabar. Karena disebut dalam kitab tasawuf nya mengabeknya katanya, mengabek petuasa ke ya terbayangnya meno dong ilung sikatrik doa lu agar Allah berubah di ilung lapang tuntung lagi-lagi. Tapi hana cik lapang kan? Puci kepegah dalam ayat Allah bahwa jika kitanya bermohon kepada Allah, Allah pasti diterima. Bila kamu tuntun kamu laki-laki hana cik dah. Jadi mengelah tu iman katanya. Jadi benar dia permintaan hambanya yang kadang-kadang gebi li Allah lagi kita nyolake. Karena memang permintaan kita nyan cocok. Sehingga memang nyanta laki dan gebi pilih Allahnya. Tahu. Nah yang kedua talakenyo tapi bergantung dengan Allah yang lain. Tapi yang genanto gejuk yang lainnya lebih baik daripada yang gedanya lagi. Jadi ganto gebingon yang lain, tapi yang lainnya lebih good daripada yang gedanya lagi. Lebih good menurut Allah, kan menurut nafsu dia. Tahu. Yang kedua Allah kagak terima, tapi gebiji ketunda oleh Allah, hanya gebi seketika watenya naju. Karena kalau layak katanya menerima waktu itu, maka Allah menundakan dulu. Lagi anak katanya umur 6 tahun lagi Honda Cross mesti. Umur 6 tahun. Maka kalau cocok tabi juile kan, dikalipun katanya kasih siap dengan pemberian kan katanya di laki motocross. Maka membahayakan jihnya umur 6 tahun tablo Honda Crossnya. Ya kan? Jadi hana tak tunda ile. Bata preh SMA le cocok jadi Honda. Karena hana cocok lah ke. Jadi menantu kadang-kadang permintaan katanya hana gebi le seketika ketunda le Allah karena hana kecocokan lah katanya. Apa? Lehnya nacit permintaan katanya yang Allah hana gebi permintaannya tetapi Allah mengampunkan akan dosa-dosa kita. Karena menganggap bahwa keampunan itu lebih baik dengan memberikan permintaannya. Jadi untuk hana gebi dia Allah lagi. Katanya terlaki motor tapi gejuk ke motor, gejuk keampunan ya Allah. Jadi sekalipun katanya kadang-kadang dek nafsu katanya lebih raya iu motor katanya daripada iu keampunannya. Ya kan? Jadi secara nafsu katanya. Padahal di sisi Allah keampunan Allah itu jauh lebih baik daripada ngon yang laki ni. Dia yang tak laki motor, hana gejuk motor, ampun dia Allah. Jadi itu lebih baik. Tahu. Lainnya ada juga disebut dalam ilmu tasawuf, ada permohonan katanya yang ketunda oleh Allah hana gebi dalam dunia karena kesetop oleh Allah ingin gebi urut akhirat kepada yang lebih baik, yang lebih berlipat ganda. Sehingga bahawa akhirat tengok bila Allah hadapkanlah amal-amal ibadah katanya munajah kepada Allah. Lalu katanya takkan ya Allah apa amalan punya terlalu besar ya Allah. Lo nak melakukan amalnya ya Allah dalam dunia ini. Maka geken ya Allah, inilah doa-doamu di dalam dunia yang saya tundakan dulu. Maka gebi oleh Allah dulu. Maka watenya dikendah oleh makhluk, oleh manusia. Ya Allah, pakon hana nutup mandung dalam dunia, mandung nyambah nubi jino mandung. Jadi waktu rohnya kalagi kan mata laki. Pakon hana doa-doa lu roji be nakabulkan rohnya supaya lebih lipat-lipat di yang lagi lebih rohnya. Jadi ini membuktikan bahwa permohonan kitanya yang lain. Yang jelas setiap permohonan kitanya selama masa mencukupi caranya tetap Allah menerima akan doa kita, tetapi cara menerimanya ialah menurut Allah, bukan menurut kita. Waktunya ialah menurut Allah, bukan menurut kita. Batasnya ialah menurut Allah, bukan menurut kita. Karena Allah yang menentukan kita, bukan kita yang menentukan Allah. Kita dituntut agar bersabar atas permohonan-permohonan kita. Jadi tanya laki itu, karena Allah galak tak ke hamba yang laki-laki.
Di bek terbayang tanya kaletun nama laki-laki hana gejuk lagi tanya laki yang berarti hana terima kan. Kadang cik getanya gejuk yang ada setuk kadang. Gejuk sino kadang warudo ataupun ge perampun dia ataupun gejuk pula lain. Kai ibu. Ibu nam doa. Nah, apa doa apa lagi? Oh, kiampun je. Kiampun laki kedamaian, kesejahteraan dunia dan akhirat. Mamanya dalam ilmu tauhid sufi, sebaik-baik doa itu meminta ma'rifat. Yang doa yang paling gede. Ya tanya nyanyi jalan lagi. Tanya permohonan ke Allah, le keinginan-keinginan orang tu ni apa? Bela kata, naik pangkat. Jangan mentong ni orang yang doa. Punya makrifat tuan nama lagi. Jadi upaji sebaik-baik doa kalau orang sufi ialah bermohon agar kita makrifat kepada Allah dengan sebenar-benar makrifat. Kadang tiada nikmat yang lebih sempurna dunia dan akhirat daripada nikmat makrifat terhadap Allah. Maka itulah yang dimohon oleh ulama sufi sehingga selainnya mereka tinggalkan doa-doa itu. Nyanyi dalam laki. Mana jaring dalam laki yang di anak dan tepi oleh kan. Jadi kalau kepingan ingat dah ya. Nyan laki ya. Bikin kayu nyan laki. Punya laki agar sampai makrifat kitanya terhadap Allah. Karena menyuka makrifat yang ka betul dunia kata letai akhirat kata letai ni. Menyuka makrifat. Hai makna dunia kata letai ka aman batinnya, ka dekat dia dengan Allah dalam dunia dan akhirat. Yang mana terletai. Lian Allah mengingatkan inna arda lillah yurisuha mayyasha min ibadi. Nyok puncak iman kita yang bertayakini. Jadi kehendak Allah melalui menghikayahkan cerita Nabi Musa, sesungguhnya bumi ini ialah milik Allah. Maka Allah akan mewarisi kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi yang Nabi Musa tanya kehendakinya. Jadi bumonya atau aponya Allah. Jadi pembahagian ni gebi warisan dia oleh Allah. Jadi kiban gebi tengku, kesal gebi tengku, lima yasa bagi barang yang mendaki Allah. Jadi paduk kehendak gebi mesti ke tengku pajeri, paduk kehendak gebi kelun dan paduk mesti gebi ke orang lain. Jadi bandumnya menurut ada yang dikehendaki Allah batas biji. Kesal biji. Jadi ini menurut batas yang dikehendaki oleh Allah. Kon lagi tanya kehendaki. Jadi apa yang diiradah oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, yang hana bisa mengubah-ubah. Sabo. Lenyan Allah kekun bahawa yang mewarisi milik Allah ialah hambaku. Makna hambaku yang dikehendaki ini ditafsirkan oleh Abuya. Itulah artinya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjunjung tinggi perintah Allah, orang yang mencukuri iman, mencukuri Islam, maka dialah yang mewarisi milik-milik Allah ini. Artinya, jika milik-milik Allahnya dicok kepada oleh orang-orang yang hana mencukuri nikmat Allah, nya artinya merampoknya. Kenapa hana semayang? Patiki Allah cok, yang merampok atas Allah nya. Kenapa hana semayang? Tapi motor Allah cok, tanah Allah cok, yang berarti dia merampok Makna merampok, ke penjara oleh Allah dengan dicok nikmat-nikmat Allah. Makna ke penjara, ke adab oleh Allah, yang makna merampok. Dia semayang hana, apa hana patiki Allah cok, yang merampok orang yang merampok atas Allah. Makiban kan aku kena penjara. Akibat penjara je sesuai dengan hukum yang berlaku undang-undang Allah. Paduk menyampi pajuh duduknya atas Allah. Itu mayang mana. Maka paduk aduk kerja. Jadi nak ganjaran-ganjaran dia. Dan kerja makna orang yang hana mencukuri iman, orang hana mencukuri Islam, sementara dia dicok atas Allah. Hanya ini artinya merampok atas Allah. Makna merampok atas Allah, jih tengok ke penjara oleh Allah. Pajan penjara je, tengok. Tengok orang duduk yang penjara yang betul-betul ini.
Malam dunianya nyan hana-hana nyata, tapi gebi juga bentuk-bentuk siksaan-siksaan oleh Allah. Ya. Dan Allah mengingatkan wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu ialah bagi orang-orang yang bertakwa. Mana di mana? Dunianya jika kitanya bertakwa, maka dunianya akan dime kitanya kepada akibat yang baik. Itu mendapat nikmat Allah waduh tengah mendapat surga Allah. Yang sebaliknya dunianya jika kitanya hanya mencukuri nikmat iman dan Islam, maka akibatnya akibat buruk. Artinya kitanya akan dime kepada adab Allah. Maka dunianya ibarat kapal ibu-ibu. Adi ho dime kitanya boleh jadi dua. Boleh jadi dime dalam surga, boleh jadi ime dalam neraka. Jadi bila kitanya mensyukuri nikmat iman dan Islam, maka kapal alam ini akan membawa kita kepada nikmat Allah, kepada surga. Sebaliknya jika kitanya hanya mensyukuri, maka alamnya akan dime kitanya kepada siksa Allah. Yang kemana? Dunianya. Jadi tak ingat naget ni sih. Jadi tergantung bak kitanya. Dunianya tergantung bak kitanya. Mana tergantung bak kitanya, munyo kitanya mempergunakan untuk takwa, dime juga. Munyo kitanya hanya mencukuri, dime kepada adab Allah. Dengan ayat yang lain, yang juga untuk terlihat untuk mengokohkan iman kitanya. Jadi geken ya Allah di dalam Al-Quran. Walaqad katabna fid Zabur min ba'did dzikri. Sungguh kami telah menulis di dalam kitab Zabur daripada sesudah sebutan di dalam Luh Mahfuz. Yang boleh tapi pengertian di baju tu hari menoji pada buah Quran yang pada buah kitab yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat. Jadi keseluruhannya itu sebelum diturunkan kepada Rasul, jadi sudah terdahulu turunnya pada Luh Mahfuz. Sudah terdahulu turunnya di dalam Luh Mahfuz. Jadi yang kedua maksud di sini, sesungguh kami telah menulis di dalam kitab Zabur daripada sesudah sebutan kami, yaitu diturunkan di dalam Luh Mahfuz. Apa kata Allah? Anna arda yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguh bumi Allah ini, nikmat Allah ini hanya yang boleh menguasainya, hanya yang boleh yang mempusakainya ialah hamba-hambaku yang saleh. Jadi yang hak cok nikmat-nikmat Allahnya yang ke hamba-hamba yang saleh. Yang ulama-ulama sufi nya pergecok nikmat Allah lamanya memang hak ya. Tapi orang lain cok mengampok. Mana mampu yang tu Allah? Jadi kita hana saleh, hati hana mencukuri iman dan Islam. Jadi nikmat-nikmat yang kacau dalam dunia nya kon hak nya yang mengampok. Nyata orang saleh-saleh untuk hamba-hamba Allah diciptakan dari saleh. Mata cok kita nya orang anak semayang, orang anak ibadat. Jadi mampuk. Makna mampuk tengok ke penjara lah Allah. Disiksa lah Allah. Karena katanya kata cok nikmat kanyan, tapi hana taat katanya Allah. Jadi lu tak mampuk itu kan? Lu mampuk. Pakai baku mampuk tunggu ilmu cikgu mitra kata kini kan merampok lah makna lagi nya. Makna merampoknya nikmat Allah yang tacoknya dime kita tengok kepada adab yang kaya mana mampu penjara Allah. Ya. Dengan Abuya juga menerangkan suatu ayat yang bahwa jika kita senantiasa mencukuri iman dan Islam, bertakwa kepada Allah, maka Allah menjamin kedamaian dan kesejahteraan hidupnya di dalam dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau seandainya seluruh ahli-ahli penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah,
maka sungguh akan kami bukakan segala pintu keberkatan langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi kebanyakan mereka itu mendustakan. Fa'aqasnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan menyiksa mereka dengan apa yang telah mereka usahakan. Jadi Allah menjanji menyogetanya benar-benar beriman, kitanya benar-benar bertakwa. Allah berjanji akan membukakan kepada kitanya keberkahan yang ada di langit dan keberkahan yang ada di bumi. Artinya Allah berikan kesejahteraan dan kedamaian kitanya di dalam hidup dalam dunia dan akhirat. Tetapi kebanyakan manusia mendustakan. Makna mendustakan, mereka tidak benar-benar beriman kepada Allah, mereka tidak benar-benar bertakwa kepada Allah. Maka karena mereka demikian, maka kami akan memberikan azab kepada mereka, baik azab di dalam dunia ataupun azab di dalam akhirat. Azab di dalam dunia ialah merupakan jauh ia dengan Allah dan murka Allah, dan azab pada akhirat ialah azab yang telah dijanjikan oleh Allah, merupakan siksa-siksa Allah, yaitu Jahannam. Jadi yang berkain-kain tak ingat. Karena untuk tahap awal, sekalipun wateka sampai kepada kesufian, ia tidak teringat lagi kepada adab itu. Tapi untuk perancang awal, bagi kita nyomuk tadi, permulaan orang awam, jadi harus sering-sering diingat adab Allah itu. Adab Allah itu. Jadi demikian carahan sedikit daripada apa yang disampaikan oleh Abuya di dalam makalahnya. Jadi jika ada yang ditanyakan terhadap penjelasan yang baru saja kita jelaskan, jadi dipersilakan untuk kita kembali mengulang-ulang apa yang telah diajarkan oleh Abuya. Jadi jika dipersilakan. Berarti salah satu daripada saudara kita yang bertanya. Jadi pertama sekali kita masalah bermohon kepada Allah dengan jalan tawasul. Kita nyatakan, ya Allah, dengan keberkahan Abu Rahimullah, Wali yang senantiasa kami ratib dan gonyan kapok kepada Allah telah sampai ma'rifatnya, maka sampaikanlah ma'rifat kami sebagai mana kamu telah menyampaikan ma'rifat hambamu ini. Nyakenyan menyojak babu melar ngobel laki-laki lain. Cok lagi ulama tu pinyan pekok tak lagi ma'rifatnya. Ma'rifatnya kan keju yang lain cip. Ada anak keju dat mantum ka terpelihara dunia ni dan akhirat. Jadi yang pertanyaannya kiban laki menandungku terangkan menu laki kon nantung Allah. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita memang dituntun agar berdoa dengan melalui wasilah. Wasilah yang kita mendoakan, yang kita mendoa ialah wasilah-wasilah yang memang Allah telah menjanjikan ataupun menerangkan bahwa ada keberkahan baginya. Lagi Ka'bah, lagi Masjidil Haram, lagi Masjidil Aqsa, lagi wali-wali Allah, lagi orang-orang saleh. Dengan kalau memang jelas Allah menerangkan dalam ayat-ayatnya bahwa mereka itu punya nilai lebih kedekatannya dengan Allah. Jadi bak yang lagi yang diperintahkan tawasilah. Ya lagi bak tengku badrim di don hana gelomna keterangan Allah yang takkan orang saleh miti ya mah. Gelam tamang orang saleh takkan ulama sufi, hana tamang ulama sufi. Jadi dalam doa kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan Fajri hanya. Tapi bak urang yang memang kagu nyata kelebihannya ada Allah, kayak para wali-wali, para nabi-nabi. Jadi disunatkan kitanya memohon kepada Allah, tapi baik memohon kepadanya. Baik ni kena ya Abu Haylan putuklah lun Allah baik. Ya Allah, putuklah lun kepada makrifat kepada kata dengan keberkahan Abu Haylan. Baik ya Abu Haylan putuk lun Allah. Baik ya Allah dengan keberkahan Abu Haylan. Ini baik terang. Ya Allah, dengan keberkahan mursyid kami Abuya, sampaikanlah, mudahkanlah kami ini.
mudahkanlah perjalanan kami. Jadi itu memang diperintahkan. Karena kita hanya berharap agar dia menyambungkan hajat kitanya kepada Allah. Seolah-olah Abu Ibrahim lah yang bermohon kepada Allah. Ya Allah, permohonkan, perkenankan. Jadi dia seolah-olah yang bermohon untuk menyampaikan hajat. Jadi jika dia yang bermohon, gaknya kon lebih dengan Allah, maka lebih mustajabah. Akhirnya orang kutu semayang, ibadat dan ilmu dan jadi takkan tu ya Allah dengan keberkahan Abuya, di seolah-olah Abuya yang bermohon gurunya kepada Allah. Jadi dia lebih dekat dengan Allah, maka istijabah itu lebih dekat. Yang tujuan di tawasul. Jadi bagus, bahkan diperintahkan. Tapi yang kita tawasulkan itulah kepada hal-hal kepada yang memang telah terlihat bahwa Allah melebihkannya. Maknya ada tawasul. Kemudian yang kedua apa? Doa apa? Jadi yang masjid-masjid, kamu masalah kuhmeh dia nak, yang kuhmeh. Ni yang tengku-tengku yang kuhmehnya bukan nama rezeki. Tapi yang jahat diperbuat yang je ini itu yang kan diguna bank yang poya-poya betina dan macam sebagainya. Cik gelah-gelah je, Jadi pakon menanu padahal kon balik menurut kang tanya yang tu Allah mudah. Jadi pakon tengku-tengku tago yang melatih juga ibadat juga. Tapi kuning rupiah hanan demi kata. Kau nak bank memang kena belah rupiahnya tapi perlai dia ke lain lah ke tapi kira rupiahnya lagi kan. Tak belah ber hanelai. Di tengah bulan tengah ni bulan tengah ni. Di tapi lah menang. Rupiah hanan demi kata ngak kuning. Jadi yang jiu-jiu dengan Allah yang menjudi ni tu MM dah mau bank. Pakon mah bagaimana? Yang kita ada yang kun mono. Makna kita ada ke mono. Kadang-kadang ketunda oleh Allah permohonannya untuk kebaikan kitanya. Karena mungkin kitanya ngonyan tetap ibadat kitanya. Tingon lu tak pergi tu dia tanya kalau kuat kalau lari kembali. Lagi sang labah maka mengetun dari Allah karena sayang kitanya berpisah li hamba yang banyak. Bersenantiasa berjinak-jinak terus hamba itu kepadanya, maka dia tahan hal-hal yang membuat dia lalai. Sekalipun menurut nafsu katanya tantang hanya nganagat. Tapi menurut Allah nyanggat. Jadi yang kebaikan-kebaikan betul itu katanya kadang-kadang secara nilai Allah, secara pilihan Allah. Jadi kadang-kadang sebahagian yang getun menang. Jadi kena pegang yang jelas, yang kejelasan yang harus kita yakin. Jadi asal kita bertakwa kepada Allah, yang permantong yang gebi kepada kita yang kebaikan. Gebi gazir kebaikan. Mungkin kita kena gebi kena pertama tengok dalam ahlus sabirin. Waduh. Gebi kaya kebaikan. Berarti kita ke pertama waduh tengok dalam ahlus sakawa, dalam kelompok ahli-ahli pemurah. Jadi permantong gebi atau dan kitanya orang yang bertakwa, jadi kebaikan-kebaikan. Juga sebalik ni, menyok kitanya orang mungkar, yang permantong gebi hana ge. Gebi kaya, gebi gasin hana ge. Gebi kaya apa lagi? Gebi gasin jika kitanya orang hana bertawa hana ge. Karena menggasinnya semakin berat tu, karena semakin gasin kau lampu pul kan? Lampu pul dalam hananya kan tambahan-tambahan dosa. Jadi membuat tamah agaknya. Tapi menyegebinya bagi orang takwa agak. Karena ngagatinnya makin bertambah nikmat-nikmat dia baru. Di kesimpulan ini menyebutnya bertakwa permantang pemberian Allah itu kebaikan. Tapi jika kitanya orang ingkar kepada Allah, permantang gebinya keburukan sekalipun zahirnya kebaikan. Yang jelas dia pengen kan gebi juga kan semakin murka, semakin mengaku kutuan ini lambung lagi. Karena memang kena tanam ni dalam azab yang sangat berat. Jadi gebi sebab semakin terkabur, semakin kan semakin berat tu. Jadi demikian. Demikian.